Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertemuan pertama, mungkin kalian belum mengenal saya, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pratiwi Ajeng Safitri. Kalian bisa manggil Ibu Pratiwi. Saya dari Boyolali, dan di sini saya mendapatkan amanah sekaligus juga kesempatan yang luar biasa untuk dapat mengampu mata pelajaran desain grafis percetakan. Nah, mungkin itu singkat saja perkenalan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita langsung ke materi aja, tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Ketua kelasnya siapa nggih? Untuk memulai pembelajaran dan kelas hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Saya pribadi selesai. Oke, terima kasih Mas Anandito. Saya langsung share screen ya. Jadi pada materi yang pertama ini kita akan mempelajari tata cahaya dalam pengambilan gambar. Lanjut aja. Ini untuk materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi mungkin nanti nggak sampai selesai. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dan fungsi tata cahaya. Ketika kalian mendengar kata cahaya, apa sih yang terlintas dalam benak kalian? Karena kalau cahaya itu mungkin udah nggak asing ya buat kalian. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata cahaya? Yang terlintas di pikiran saya cahaya itu sinar. Ya, sinar. Selain itu? Sama sinar, Bu. Ya, jadi cahaya itu bisa dari sinar, cahaya yang paling besar cahaya matahari, ada senter, dan ada flash, dan lain-lain yang akan kita pelajari juga nantinya. Jadi tata cahaya di sini adalah pengaturan cahaya di mana kita nanti akan menggunakan peralatan tata cahaya. Nah, tujuannya apa? Agar kamera itu dapat melihat dengan jelas. Nah, ketika objek itu bisa tahu apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan dari aktor, apa yang ingin disampaikan dalam foto itu, apa maknanya, kita bisa tahu jarak, ruang, waktu, dan suasana. Nah, bisa dipahami ya tentang tata cahaya? Iya, Bu. Oke. Ya, bisa, Bu. Lanjut ke fungsi ya. Jadi tata cahaya itu ada 4 fungsi. Ada fungsi penerangan, dimensi, pemilihan, dan atmosfer. Nah, fungsi penerangan ini yang paling mendasar. Tapi di sini tidak maksudnya lalu memberikan efek terang, tapi kita juga mengatur yang namanya intensitas cahaya. Jadi kan tidak mungkin kita memberikan penerangan semuanya gelap, semuanya terang. Nah, ada yang gelap, ada yang terang. Nah, ini adalah fungsi dari tata cahaya. Kemudian ada dimensi. Dengan tata cahaya, kedalaman sebuah objek dapat dicitrakan. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari fungsi dimensi ini? Oke, karena masih bingung, jadi dalam dimensi itu akan membagi objek menjadi sisi gelap dan juga terang. Nah, dari situ kita bisa melihat sisi mana yang terang, sisi mana yang gelap. Jadi kita bisa tahu pesan apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dicitrakan dari foto tersebut. Nah, kita lanjut ke pemilihan. Tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk objek mana yang tidak disinari. Ya, seperti dimensi ya. Jadi kita bisa memilih objek mana yang ingin kita tonjolkan. Kemudian yang keempat, atmosfer. Nah, yang paling menarik dari fungsi ini, tata cahaya itu dapat menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi penonton. Ada yang bisa memberikan contoh? Untuk atmosfer ini mungkin kalau saya bayangkan yang terlintas di pikiran saya ini tata cahayanya misal pada pertunjukan tari keca seperti itu. Kita sebagai yang membuat acara harus bisa menciptakan atmosfer pencahayaan yang membuat suasana itu menjadi seperti halnya yang dibutuhkan pada saat tari keca itu dilakukan. Seperti halnya kalau tari keca itu kan dibutuhkan suasana yang mencekam berapi-api seperti itu.
Anandito, saya bisa menangkap maksud dari Mas Anandito. Jadi kayak kita tuh dalam foto tersebut kita bisa melihat bagaimana suasana dalam tari kecak tersebut, gitu nggak Mas Anandito? Betul Bu, betul. Nah, mungkin contoh lain semisal ya, kita menggunakan tata cahaya ketika cahaya pagi hari. Nah, kita sebagai yang melihat dari foto tersebut, kita bisa merasakan kehangatan dari foto tersebut. Nah, itulah yang dimaksud emosi yang dapat mempengaruhi penonton dalam tata cahaya. Nah, kita langsung ke subbab berikutnya. Di sini ada jenis-jenis sumber cahaya. Kira-kira ada berapa jenis sumber cahaya? Mungkin ada 2, Bu. Ya, betul sekali Mbak Jana, ada 2. Bisa disebutkan cahaya apa saja? Kalau menurut saya kayak cahaya matahari sama cahaya yang buatan gitu, Bu. Oke, jadi sumber cahaya itu ada 2, pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami betul seperti yang dijelaskan Mbak Jana adalah matahari. Nah, di sini diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca sekurang-kurangnya 1/6 daripada luas lantai. Nah, menurut kalian penggunaan pencahayaan alami ini efektif atau tidak ya untuk tata cahaya dalam pengambilan gambar? Mungkin kurang efektif, Bu. Mas Ibrahim, kurang efektif, bisa dijelaskan kenapa kurang efektif? Mungkin ada yang berpendapat kalau pencahayaan alami itu efektif, Bu. Saya, Kalau Bu. menurut saya Ya. kurang efektif itu ya misalkan di dalam ruangan itu kan ada mungkin jendelanya itu permanen di situ. Berarti kan kita harus menata ketika objek yang akan difoto itu harus ditempatkan, kalau ingin hasilnya maksimal itu harus ditempatkan benar-benar ya sebaik-baiknya. Tapi kan kalau cahaya buatan itu kan cahayanya biasa, bisa ditempatkan sesuai yang kita inginkan. Oke, baik Mas Ibrahim, terima kasih. Kalau Mbak Jana tadi efektif karena apa, Mbak? Kalau kita misalnya mau foto pemandangan atau mau foto di luar gitu ya, Bu, itu lebih efektif karena pencahayaannya lebih terang gitu loh. Gitu, Bu. Kalau pencahayaan buatan kan mungkin kurang ya, tapi kalau alami menurut saya lebih terang. Oke, menarik ya. Jadi ada yang bilang efektif, ada yang bilang tidak efektif. Nah, semua yang kalian katakan tadi benar. Memang pencahayaan alami di sini tuh ada plus minusnya ya. Jadi ya mungkin positifnya kita nggak perlu cari alat lagi karena cahaya sudah tersedia. Tapi bisa jadi tidak efektif ketika kondisi alam itu tidak menentu. Jadi perubahan cuaca yang begitu cepat tentu saja membuat pencahayaan alam ini menjadi tidak efektif. Kemudian pencahayaan buatan, jadi pencahayaan yang selain dari cahaya alami. Oke, kita lanjut aja. Untuk yang bab ketiga, yaitu dasar pencahayaan. Nah, jadi dasar pencahayaan di sini ada 5. Ada oval light, side light, rim light, backlight, front light. Nah, ini saya langsung ke gambarnya aja, karena mungkin kalau kalian baca tadi juga kurang jelas, jadi langsung ke contoh gambarnya aja. Jadi ini oval light. Jadi di sini lighting itu ada di 3/4 dari objek. Nah, nanti yang terjadi ada sedikit bayangan pada bagian belakang objek. Nah, terus untuk yang rim light, ini posisi dari cahaya itu 1/4 di belakang objek. Nah, nanti akan ada garis seperti ini, satu garis seperti ini. Nah, ini yang dinamakan rim light. Kemudian untuk side light, ini posisi cahaya itu ada di samping objek pas. Jadi nanti bisa terlihat ya, ada bagian yang separuh itu gelap, separuh itu terang. Nah, kemudian yang keempat ini backlight. Kira-kira cahaya backlight itu ada di mana objek? Ada di bagian mana dari objek? Ya, betul sekali ya Mas Ibrahim. Jadi karena cahaya itu ada di belakang objek, jadi seperti ini, hasilnya nanti akan gelap. Kemudian untuk front light ini, cahaya ada di depan objek, jadi objek ini dapat cahaya secara penuh. Yang next. Oke, sampai di sini dulu. Paham nggak nih kira-kira yang sudah saya jelaskan tadi? Alhamdulillah paham Bu. Alhamdulillah ya, jadi bisa diterima yang saya jelaskan Allah tadi. paham. Kalau gitu coba kita review apa saja yang sudah kita pelajari hari ini.
Nah, tadi apa saja yang sudah kita pelajari? Terima kasih Mbak Janah. Ya, tadi ada sumber cahaya, ada 2, alami dan buatan. Selain itu, apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Bisa disebutkan Mas Ibrahim? Ada apa aja tadi? Ya, Ring light. backlight, front light. Oke, semoga memang benar-benar sudah paham dengan materi yang saya sampaikan hari ini tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.